Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di Ampat Otomotif. Nah, kali ini kita balik lagi di tempat penyimpanan Mitsubishi. Dan di depan kita itu ada setidaknya banyak Mitsubishi Pajero Sport Dakar untuk semua varian. Ada yang 4x2, ada yang 4x4, yang sekarang udah pakai teknologi Euro 2. Nah, karena udah pakai teknologi Euro 2, maka bahan bakar yang disarankan adalah bahan bakar minimal Pertamina Dex atau Pertadex. Kalau di bawah dari itu, maka ada beberapa hal yang tentu menjadi warning dan tentu menjadi hal yang mesti disepakati di awal pada saat pembelian. Khususnya kerusakan pada bagian mesin maybe yang diakibatkan oleh penggunaan bahan bakar di luar dari ketentuan yang dipersyaratkan oleh Mitsubishi. Nah, itu mungkin yang mesti jadi pertimbangan. Lagian buat yang pembeli Pajero Sport, kalau masih pakai solar juga ya, menurut saya belum oke lah maybe untuk pakai Pajero Sport. Masih bisa pakai yang di bawah kelasnya Pajero Sport lah ya. Ya, Pajero Sport kan identik dengan mobil yang untuk kalangan atas atau untuk kalangan orang yang sudah sangat selayaknya dan semampunya untuk membeli bahan bakar Pertamina Dex. Nah, kita akan tunjukkan tentang si Pajero Sport Dakar 4x2 Euro 4 ini. So, buat kalian yang baru ketemu channel kita, jangan lupa di pojokan sebelah kanan bawah ada tombol subscribe dan gambar jempol ke atas. Jangan lupa ditekan karena ada banyak mobil-mobil yang akan kita tunjukin kalian. Gak cuma di sini, di tempat lain juga ada. Dan bagikan video kita kemana-mana melalui media sosial kalian. Siapa tahu ada di antara keluarga atau kerabat yang butuh mobilnya dan melihat video kita. Dan tuliskan sesuatu di kolom komentar yang ada di bawah kalau ada yang ingin kalian tambahkan. Apa yang berubah dari Pajero Sport Dakar 4x2 Euro 4 ini? Yang berubah adalah bisa kelihatan di atas tuh ya, ada sensor di bagian atas depannya, sensor buat lampunya dan sensor buat wiper. Jadi ada auto headlamp dengan auto wiper. Selebihnya itu sama persis, termasuk di bagian mesin ya, sedikit ada perubahan maybe dari teknologi yang lebih ke Euro 2 dibuat menjadi lebih eco, lebih ramah untuk lingkungan dengan mesin yang menggunakan teknologi Euro 4 dan lebih ramah terhadap lingkungan. Nah, dari depan itu sama aja bos, untuk headlampnya sama-sama menggunakan Proji ya, masih sama persis seperti yang sebelumnya. Ada banyak orang yang membeli Pajero Sport kayak gini, dan untuk bagian grill depannya diganti yang ala-ala ala-ala Alphard ya, Alphard atau Velfire tuh diganti kayak gitu, jadi lebih sangar sebenarnya, selera juga ya. Cuman menurut saya untuk lampu depan Pajero Sport dengan grillnya itu terintegrasi. Jadi kalau misalkan dibuat beda, maka akan hilang integrasinya. Karena kalau kita lihat garis di grillnya yang ada di atas itu menyatu antara grill dengan bagian dalam lampu. Ya kelihatan menyatu, tapi sekalipun secara fisik dia terpisah. Untuk bagian lampunya, lampu utamanya tetap ada di atas, lampu sennya di bawah, lalu kemudian cornering dan fog lamp. Nah, untuk bagian depannya udah pakai sensor semua ya untuk yang Pajero Sport Dakar 4x2 Euro 4 ini. Dan di bagian bawah front undergarnish ya, bener ya, warna silver kayak gitu dengan sudut kemiringan yang cukup curam ya. Jadi kalau misalkan mobil ini dipakai ke tanjakan atau ke tempat yang agak curam tanjakannya atau sudut tanjakannya agak curam, ini aman-aman aja harusnya si Pajero Sport. Nah, di sini ada yang warna grey juga, ada yang warna hitam, ada yang warna grey. Dan semuanya adalah Dakar 4x2 yang ada di sini. Setidaknya ada 5, dan sebenarnya ada banyak lagi tuh. Ada yang warna silver di sana juga, nanti bakal kita tunjukin. Nah, terus di bagian velgnya juga masih sama bos, masih sama. Cuman ya sekali lagi, ini adalah Pajero Sport Euro 4. Sebenarnya gengsi juga ya pakai Pajero Sport Euro 4. Cuman memang tidak ada emblem yang membedakan antara Pajero Sport Euro 4 dengan Euro 2. Andaikan di belakangnya, anggaplah misalnya tulisan Dakar ya, terus di bawahnya ada tulisan Euro 4 gitu, jadi akan lebih kentara. Dan itu menjadi semacam kayak privilege sendiri ya, merasa memiliki mobil yang bahan bakarnya mewah, semewah mobilnya, harusnya kayak gitu. Tapi ya seenggaknya itu perubahannya bisa dilihat dari atas kacanya aja tuh, semua kelihatan. Nah, untuk ban depannya masih sama, pakai yang ring 18 kalau nggak salah, bener, ring 18 265/60 untuk profil bannya. Dan kalau kita lihat velgnya dia pakai dual tone, nggak ada perbedaan juga. Jadi benar-benar yang di-upgrade adalah upgrade terhadap ketentuan yang mengikuti regulasi pemerintah terhadap bahan bakarnya dan output gasnya. Jadi ya itu yang diubah, selebihnya sama aja dan hanya penambahan sedikit fitur. Jadi ini bukan Pajero Sport facelift. Nah, warna hitam ini memang kelihatan sangar ya kalau kita lihat, apalagi bonetnya cukup tinggi ya. Ini setinggi dada saya nih bonetnya atau kap mesinnya. Jadi kelihatan keren di situ. Untuk bannya
Kalau kita lihat di sini agak masuk ke dalam sih ya, karena memang kalau misalkan agak rata atau keluar pasti akan mengotori bagian bodi mobil. Kalau misalkan main di tanah yang agak kotor, ini dibikin rata aja, jadi so far lebih aman. Nah, di bagian sini itu karena dia 4x2 jadi nggak ada kamera. Di depannya juga nggak ada kamera, jadi mobilnya belum support buat kamera 360. Oh ya, by the way, untuk harga sekarang ya, mobil ini untuk harga yang ada di Makassar itu harganya 616 juta untuk harga sekarang ya. Tapi harus difahami bahwa kemungkinan akan naik harga di bulan depan ya. Kemungkinan. Ada info akan naik sekitar 6-9 juta, cuman belum publish. Untuk sekarang harga 616 di Makassar. Dan buat kalian yang ada di luar Makassar, di wilayah Indonesia Timur, bisa hubungi kontak kita di deskripsi juga buat kalian yang tertarik dengan Pajero Sport. Termasuk buat kalian yang ada di Jabodetabek ya. Karena area kita bisa bantu untuk penjualan Jabodetabek juga. Nah itu, terus kalau kita lihat production date-nya ini bulan 5. Per bulan 4 kemarin untuk mobil-mobil yang diproduksi bulan 4 itu udah pakai teknologi Euro 4 semua. Handle pintunya masih sama, nggak ada bedanya. Dan memang sebenarnya kalau kita lihat handle pintunya udah sangat oke. Dengan warna chrome kayak gitu, dengan anakan kunci atau slot kunci untuk manual, dan ada tombol lock unlock-nya karena mobilnya udah pakai smart key keyless. Dan di bawah ada footstep-nya yang ini keren juga, tapi warna silver ya. Warna silver lebih kontras dengan warna mobilnya, jadi kelihatan lebih terang pada saat kita butuh footstep, jadi kelihatan jelas juga. Dan untuk belakang remnya pasti udah pakai yang cakram ya untuk yang Dakar ini, kecuali yang GLS kemarin yang pakai tromol. Nah itu, terus ini kelihatan production date-nya di bulan 5 tanggal 10 tahun 2022. Di bagian belakang itu sama aja juga, nggak ada bedanya. Udah pakai defogger belakang, lalu kemudian high mount stop lamp di atas, lalu kemudian ada antena sirip view. Kaca filmnya udah pakai V-cool, dan kamera mundurnya ada di bawah. Termasuk ada sensor ya, 4 di bagian belakang juga. Jadi depan belakang ada penambahan sensor, dan di sini ada reflektor untuk model vertikal. Kayak gini, ini yang membuat mobil jadi kelihatan super oke. Nah, itu dia. Terus untuk bagian belakangnya, kalau yang Dakar Ultimate ada tambahan Ultimate-nya di bawah. Kalau yang Dakar Ultimate 4x4 ada tambahan tulisan 4x4 di bagian atas pintu. Dan ini ada list warna chrome yang di bawahnya itu ada tombol. Jadi ini bagasinya dia model tombol, tapi bukan yang power back door. Dia masih menggunakan power tangan untuk menarik si pintu bagasinya kalau misalkan kita mau akses area bagasi. Dan ini pastinya ada buku manualnya. Disiapkan kayak gini, buku manualnya bisa ditaruh kartu nama atau apa gitu kan. Nama kalian gitu bisa ditaruh di situ. Terus bagian bawah ada spare tire ya, akses untuk spare tire dan tempat penyimpanan kompartemen, bisa naruh barang. Dan ini surprise-nya karena ini lembut dan nyaman buat disentuh gitu, enak aja, jadi nggak kesan yang kasar, bukan. Nah di situ ada tempat naruh barang lagi, dan ada hooknya buat kita ngikat barang di sini kalau misalkan kita bawa barang. Apalagi kalau misalkan kita bawa barang sambil joknya ini diturunin gitu. Cuman untuk menurunkan joknya ini kita mesti tarik ini dan mesti dijungkit tuh jok yang ada di depan situ tuh. Nah coba kita tunjukin ya. Nah ini mesti dijungkit di bagian sini, mesti diangkat ke depan tuh. Susah ya untuk untuk menaikkan joknya nih, susah karena mesti dinaikkan dari situ. Mesti dari samping lah ya kalau misalkan kita mau lebih itu. Nggak begitu praktis, oke, tapi dia impactnya lebih ke akan rata lantai pada saat si joknya ini kita turunkan. Jadi ruang untuk penyimpanan barang jadi lebih luas. Dan di sini ada power outlet juga buat yang duduk di paling belakang dan butuh buat slot charging. Di bagian sebelah kiri nggak ada, tapi ada tempat buat penyimpanan barang. Nah itu untuk bagian belakangnya. Dan di sini ada semacam tempat buat tray ya biasanya, tapi ini nggak ada. Ada lampu baca di bagian atas tuh buat baca tulis. Dan kalau kita lihat memang posisi dudukan yang ada di belakang, posisi jok yang ada di belakang ini lebih rendah ketimbang yang ada di tengah. Jadi memang kalau kita lihat secara bangunan fisik ya, ini bagian hitam interiornya tuh masih lebih rendah ini. Jadi memang untuk yang belakang sebenarnya diperuntukkan untuk orang dengan ukuran badan yang lebih kecil atau anak-anak gitu kan. Karena untuk sandaran bahu aja ini sebenarnya agak rendah. Tapi ya kayak gitulah intinya. Dan untuk orang dewasa sih sebenarnya bisa-bisa aja duduk di belakang, tapi lebih direkomendasikan untuk orang yang ukuran badannya nggak sebesar orang dewasa.
Nah, kita kayak gitu. Terus kita intip bagian dalam. Nah, untuk di baris kedua, ini kalau kita lihat ya, ini buka mentok. Bukaannya cukup lebar ya untuk mobil SUV, jadi so far akan sangat mudah dan nyaman untuk kita masuk ke mobilnya. Ini yang menjadi salah satu kelebihan dari Pajero Sport ya, karena memang memudahkan dan membuat kita nyaman untuk naik turun mobilnya, apalagi pada saat kita di dalam tuh. Nah, ini plastiknya nanti dirapihin sama tim kita, sebelum nanti diserahkan, dibersihin semua nih. Bagian dalamnya ini materialnya kulit ya, kulit dengan jahitan asli, dan ini empuk buat kita dudukan dan sandarkan tangan gitu. Terus di bagian bawah ada botol holder buat naruh botol, dan ada lampu penerangan untuk kita naik turun ke mobilnya, dan ini akan sangat membantu pada saat kita parkirnya di samping got ya. Jadi kalau misalkan got ada penerangannya kan bisa kelihatan tuh di bawah kita bakal kejeblos apa enggak. Untuk joknya nih, coba diperhatikan detailnya. Ini joknya memang sangat amat enak untuk kita dudukin, dan kalau kita lihat ini kontur joknya mewah dan nyaman. Untuk bagian atas kulit, bagian bawah sini dia pakai yang fabric atau kain kayak gini. Nah, ini joknya ini dia pakai yang one touch, jadi dari atas dia akan menggelinding dengan sendirinya dan memudahkan akses kita untuk naik turun. Lagi pula, oke, ini SUV leather frame ya, kelihatan framenya di situ atau rangkanya, tapi ada setidaknya satu dan dua step untuk kita menuju ke jok yang ada di paling belakang. Selebihnya kita ditambahkan lagi dengan adanya hand grip yang ada di sini. Jadi benar-benar memudahkan kita untuk naik turun ke mobilnya. Jadi kita bisa pegangan ke situ, lalu kemudian kita jalan nyampe duduk ke jok yang paling belakangnya. Kalau kita lihat memang lantai antara jok belakang dengan jok baris kedua itu rata. Dan kalau kita lihat bangunan fisiknya ini nggak bisa sliding. Untuk jok tengahnya nggak bisa sliding, nggak kayak expander ya. Ini bisa sliding. Kenapa nggak dibikin sliding ya? Jadi yang belakang tuh harusnya bisa mengatur posisi duduk sesuai dengan yang diinginkan. Dan kalau kita lihat ini rata bener di bagian bawah, dan ini rata tempat joknya nyampe ke belakang. Jadi memang tidak ada ruang kaki yang agak ke bawah dikit untuk kita duduk. Jadi memang mobil ini lebih diperuntukkan untuk orang yang dimensi badannya lebih kecil untuk duduk di baris paling belakang. Temporary maybe untuk jarak yang tidak terlalu jauh, orang dewasa bisa aja, masih tetap oke dan nyaman. Tapi kalau misalkan mau lebih lama juga apa-apa, tergantung orangnya, kecuali orangnya komplain. Nah, di atas ada lampu baca, termasuk untuk pengaturan AC-nya ada di situ juga. Blower AC-nya masih masang ada di atas samping. Terus di bagian bawah sini ada power outlet dengan tempat buat charging, USB slot ya, dan tempat buat charging laptop dan yang lainnya yang model 2 colokan kayak gitu. Nah, terus di bagian dalam, kita intip bagian dalam di sisi kemudi. Nah, di sini sama materialnya kulit dan jahitan asli. Terus di bawah ada electric seat ya, dan ini buat semua fungsi sliding dan lain-lainnya. Terus ada auto headlampnya di bagian driver, auto power window bagian driver, lock unlock door dan power window, dan untuk semua power window-nya udah elektrik. Ada sensor parkir di sini yang bisa di on off kan, lalu kemudian stability control, FWCM collision mitigation system, lalu kemudian ada pengaturan spion, start stop engine, dan ada pedal shifter. Kalian yang ngerasa sekali lagi di beberapa review udah ulangin juga, kalian yang ngerasa bahwa mobil Matic itu lemot, kalian nggak akan merasakan lemotnya Pajero Sport. Karena kenapa? Mobil ini diesel, torsinya berlimpah, tenaganya juga luar biasa, jadi tentu akan sangat mudah untuk mendorong mobil ini maju ke depan. Lagian kalau nggak salah transmisinya masih pakai transmisi Matic biasa, belum yang CVT. Dan ini konsol boxnya buat naruh barang, ini sangat multifungsi selain buat handrest atau armrest. Dan di sini materialnya kulit, jadi dengkul kita aman buat beradu dengan bagian sini. Kulit dan jahitan asli, transmisinya otomatis, dan ini tuas transmisinya cukup nyaman buat digenggam ya. Head unitnya cukup besar, AC-nya digital dengan dial manual kayak gini, ya kan, kayak gitu. Lalu kemudian di bawah ada pengaturan AC yang ini dual zone, bisa diatur buat kiri ya, aja, atau bisa di synchronize atau di unsynchronize bisa juga. Di atas ini ada kamera tengah, spion tengah yang udah elektrokromatik, dan di atas ini sunroof yang ini menjadi salah satu kebanggaan dari
Pajero Sport. Dan kalau dibuka kita berasa kayak beratapkan langit, jadi benar-benar berasa lega kita di dalam mobil sebuah SUV yang commanding kayak gini. Dan kalau kita lihat duduk di posisi ini udah posisi yang sangat tinggi. Oh belum, masih bisa naik bos. Ini full mentok ke atas. Itu benar-benar kelihatan kap mesin nyampe ke depan. Apalagi kalau kita majukan sedikit sudut recliner dan kita majukan joknya. Ini benar-benar kita berasa arogan buat mengemudikan si Pajero Sport ini bos. Nah itu bos yang bisa kita update kali ini. Mohon maaf kalau ada yang keliru dan salah. Buat kalian yang tertarik dengan Pajero Sport ini, hubungi kontak kita di deskripsi. Nggak usah malu-malu atau ragu-ragu bos. Makasih, mohon maaf kalau ada yang salah, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.